Selamat datang di pusat kendali luar angkasa cahaya bangsa. Saat ini kita berada di dalam koordinat Uranus. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, tentunya dengan Mr. Mawan, kita hari ini akan mengulas kembali materi yang minggu lalu. Alasan Mr. membuat materi ini adalah materi ini mungkin belum disampaikan oleh Mister dan ini telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Maka dari itu Mister ingin menyampaikan secara langsung materi hari ini tentang TIK. Oke, kita akan membahas asal-usul TIK dan bagaimana TIK itu berkembang di kehidupan kita sampai sekarang ini. Oke, let's check it. Oke, kamu sering sekali berbicara TIK, dan TIK. Lalu kemudian apakah kamu memahami arti dari TIK tersebut? Oke, kita mulai bahas dari T, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalamnya ada komunikasi, ada informasi, ada teknologi. Ketiganya ini berpadu jadi satu, maka timbullah sebuah TIK. Baiklah, kita mulai dari komunikasi. Friend, kita sebagai manusia sosial itu pasti melakukan komunikasi. Yang Mister lakukan ini adalah komunikasi yang tidak langsung karena Mister rekam dahulu kemudian kalian menontonnya. Nah, setelah kita melalui berbagai teknologi yang mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, itu dimulai dari teknologi yang sangat sederhana. Teknologi yaitu teknik yang sederhana ya. Jadi cara yang sederhana. Mulai dari komunikasi dahulu belum ada bahasa bagaimana mereka berkomunikasi seperti itu. Nah, bisa jadi orang zaman dahulu berkomunikasi dengan gerak tubuh atau dengan isyarat atau kode-kode atau simbol-simbol. Misalkan ketika ada bahaya, orang zaman dulu itu adalah salah satu contoh komunikasi. Oke. Misalkan komunikasi kepala suku ketika dia melihat bahaya, kemudian dia langsung memberikan kode kepada seluruh anggota sukunya. Nah, itu termasuk bagian komunikasi zaman dahulu. Kalau sekarang itu ketika ada bahaya sudah masuk berita dan menjadi informasi, kemudian juga disampaikan dari mulut ke mulut, itu termasuk komunikasi. Baik, sebelum itu kita coba mundur sedikit dari teknologi informasi dan komunikasi. Kita ibaratkan seperti ini. Dari informasi. Misalkan Mister berjalan di sebuah ladang, kemudian di ladang buah, kemudian Mister menemukan apel menemukan ya. Oke. Apel tersebut berada di bawah pohon pisang. Gimana tuh? Oke, pohon pisang di bawahnya ada buah apel. Ketika Mister tahu bahwa apel itu berada di bawah pohon pisang, itu adalah sebuah informasi. Oke, kalian paham? Cukup, kita lanjut. Kemudian ketika Mister pulang, Mister bertemu dengan teman Mister, dan Mister menceritakan kepada teman Mister tersebut, "Hai bro, saya tadi menemukan apel di bawah pohon pisang." Proses Mister berbicara kepada orang tersebut itu disebut komunikasi. Karena ketika Mister ngomong, orang tersebut langsung dia ada timbal balik, "Oh iya, apakah iya? Oh iya, di mana? Mana? Berapa?" gitu. Dan sebagainya. Oke, itulah disebut komunikasi. Lain hal jika Mister pulang ke rumah kemudian ketemu dengan pohon duren dan Mister berbicara dengan pohon duren. "Hei pohon duren, tadi saya nemu apel di bawah pohon pisang." Nah, itu bukan komunikasi karena pohon duren akan diam saja. Oke. Itu bukan komunikasi. Nah, makhluk sosial itu membutuhkan komunikasi dan itu sebagai kebutuhan utama. Seperti karena kita sebagai manusia tidak mungkin kita hanya diam dan polos gitu, nggak ngomong. Nah, itu akan menjadi hidup yang hampa gitu ya. Maka dari itu
Komunikasi ini terus terjalin mulai dari bahasa isyarat, gerak badan, kode-kode, mulai dari sekarang sampai sekarang kita bisa menikmatinya dengan bahasa yang kita kuasai. Baiklah. Nah, itulah tadi informasi dan komunikasi. Lalu teknologi letaknya di mana? Teknologi adalah tekniknya atau caranya atau ya alatnya, seperti itu. Artinya jika kita memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita berarti membicarakan tentang perkembangan kemudahan kita melakukan informasi dan komunikasi. Zaman dahulu orang berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Sekarang berkembang berkomunikasi melalui suara, melalui bahasa, kemudian berkomunikasi melalui surat, kemudian naik lagi melalui SMS, short message, ya, messengers. Kemudian naik lagi kemudian menggunakan email, kemudian naik lagi menggunakan aplikasi chatting, kemudian naik lagi ada video call, dan sampai sekarang berkembang seperti saat ini. Itu perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi, dan salah satunya yang bisa contohkan tadi adalah komunikasi. Lalu bagaimana dengan informasi? Informasi pada zaman dahulu, friend, informasi itu mulai dari kertas batu ketika kalian tur ke suatu tempat atau tempat bersejarah, misalkan pada gua yang di dalamnya terdapat lukisan-lukisan, itu adalah informasi. Kemudian ketika kita menemukan prasasti berisikan tulisan, itu adalah informasi. Ketika kita menemukan buku tua pada zaman dahulu, itu adalah informasi. Ketika sekarang kita bisa melihatnya melalui koran, majalah, kemudian kita bisa melalui website, kita melalui Google. Itu adalah proses perkembangan dari informasi, seperti itu. Oke, next. Oke, jadi setelah beberapa Mister tadi menjelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa ini kita bisa menyimpulkan dengan ini, Mister tandai ya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi atau teknik yang dapat mengelola informasi dan dapat membantu komunikasi. Oke, informasi dengan teknik koran, kemudian penyebaran koran ya, kemudian upload di Google, di website dan sebagainya, blogger, itu adalah teknologi dalam mengelola informasi. Kemudian dalam komunikasi, yaitu kita melakukan chatting, kita berbicara, kita mengobrol dengan teman, itu adalah komunikasi. Dan kemudian jika dikaitkan dengan teknologi, sekarang kita menggunakan aplikasi chatting, kita bisa menggunakan video call, itu termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja. Baik. Dan secara singkatnya, teknologi informasi ini tidak hanya membahas hardware saja atau teknologi berbentuk fisik saja, tetapi ini juga membahas tentang software. Software misalkan Chrome, itu termasuk WhatsApp, Instagram, YouTube, itu termasuk. Kemudian brainware. Jadi ada hardware, software, brainware. Seperti itu, perangkat akal. Nah, oke, next. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Nah, seperti yang Mister jelaskan tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tulisan aksara zaman dahulu. Nah, oke. Jika kita baca di sini, manusia purba itu menyimpan informasi dalam bentuk gambar. Jadi di tembok-tembok gua, di dinding-dinding gua maksud Mister, dan kemudian lukisan, simpul, tali, ukiran, dan prasasti. Itu digunakan oleh manusia purba atau manusia zaman dulu itu untuk menyimpan sebuah informasi sehingga bisa dibaca atau dipelajari oleh orang lain, gitu, seperti itu. Kemudian setelah berkembangnya waktu, bangsa Sumeria, yaitu bangsa yang pertama kali dapat membaca dan menulis. Nah, ini dibuktikan pada lempengan tanah liat ini. Di sini terdapat tulisan, ya, tulisan
bangsa Sumeria ini berdasarkan penelitian itu dibuat pada tahun 4100 sebelum Masehi sampai tahun 3800 sebelum Masehi. Sekitar masa-masa segitu. Ini sebelum Masehi ya, friend. Jadi lama banget. Ini pada zaman ini juga hampir bersamaan dengan bangsa Mesir yang dia juga bisa membaca dan menulis seperti itu. Nah, di bangsa Mesir itu dia menggunakan huruf berupa gambar ya, yaitu namanya piktograf. Seperti apa piktograf itu seperti ini. Oke. Nah, itulah tadi beberapa sejarah dari informasi. Nah, orang zaman dahulu itu sangat apa ya, friend? Masih susah sekali ketika mereka ingin menyampaikan sebuah informasi, karena mereka juga bahwa pada zaman dahulu itu belum bisa baca tulis, friend. Makanya mereka susah banget ketika mereka harus menyampaikan informasi. Dan ketika zaman dahulu kita menyampaikan informasi itu belum tentu orang yang diajak ngomong tuh mudeng gitu ya, karena memang bayangkan gitu bagaimana mereka menyusun kata-kata, menyusun isyarat pada saat itu. Nah, kita patut bersyukur pada sekarang ini perkembangan teknologi itu semakin mudah, semakin pesat gitu ya. Ketika kita memperoleh informasi itu kita semakin mudah. Kita tinggal ketik saja di Google, di mesin pencari, kita langsung menemukannya. Oke. Setelah ini barulah kita akan membahas teknologi, atau kita akan membahas komunikasi. Nah, seperti apakah sejarah dari komunikasi? Ini akan kalian cari di internet. Kalian boleh cari di internet terkait sejarah dari komunikasi. Oke, dan ini akan Mr. includekan dalam tugas pada hari ini. Silahkan kalian cek Google Classroom. Jangan lupa tetap semangat. Dan untuk hari ini Mr. cukupkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.